Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjebak di dalam kamar karena stroke, seorang pria di Tasikmalaya tewas terbakar. Angka perceraian di Purwakarta meningkat karena judi online. Jaringan pelayanan kantor imigrasi kelas 1 Tasikmalaya terganggu. Pencetakan paspor pemohon tertunda sepekan. Server atau jaringan kantor imigrasi Tasikmalaya terganggu hingga menyebabkan pencetakan paspor tertunda. Meski demikian, pelayanan di kantor imigrasi tetap berjalan normal seperti biasa. Antrean warga tetap terlihat di kantor imigrasi kelas 1 Kota Tasikmalaya meski server atau jaringan internetnya mengalami gangguan. Pelayanan di kantor imigrasi tetap berjalan normal meski ada sedikit masalah di jaringan karena terserang virus. Pelayanan yang terganggu ada pada tahap akhir pembuatan paspor, yaitu pencetakan paspor. Oleh karena itu, pelayanan mulai dari pencatatan sidik jari, foto hingga wawancara masih berjalan lancar seperti biasa. Pelayanan saat ini di kantor imigrasi Tasikmalaya terkait paspor masih berjalan seperti biasa. Dan proses alur penyelesaian atau permohonan masih seperti biasa, baik foto sidik jari bisa dilanjut. Untuk sementara terganggu di bagian penyelesaian akhir ya, walaupun tetap ada sebagian yang sebelumnya sudah di tahap selesai, jadi kami masih proses penyelesaian dan proses pemulihan. Pemohon yang datang ke kantor imigrasi tetap dilayani. Namun karena ada gangguan jaringan, pemohon harus menunggu selama sepekan untuk pencetakan paspor. Bikin paspor buat kebutuhan umroh. Oh gitu. Udah prosesnya udah selesai tadi? Udah difoto, udah diwawancara gitu. Masih menunggu Menunggu untuk keluar paspornya. ya, kemudian kita semingguan. Oh semingguan ya. Dalam satu hari, kantor imigrasi kelas 1 Tasikmalaya hanya menerima 150 pemohon. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan sekolah melalui penerapan jalur zonasi di penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak berjalan mulus. Nyatanya masih banyak orang tua yang memaksa memasukkan anaknya di satu sekolah yang dianggap favorit. Pelaksanaan PPDB di Jawa Barat belum sepenuhnya mulus. Sebanyak 189 peserta didik baru dianulir keikutsertaannya di PPDB tahap 1 jalur zonasi. Mereka dianggap tak memenuhi persyaratan, yaitu mencantumkan alamat domisili yang tak sesuai dengan aslinya. Dari total peserta yang dianulir, sebanyak 31 siswa mendaftar ke 2 sekolah favorit di Bandung, yaitu SMAN 3 Bandung dan SMAN 5 Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa kecurangan dalam PPDB berawal dari orang tua calon siswa yang ingin anaknya bisa masuk ke sekolah favorit dengan mengakali persyaratan PPDB. Meski demikian, Pemprov Jabar sudah mewanti-wanti semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2024. Berawal dari orang tua yang ingin memasukkan anaknya kepada SMA favorit. Padahal zonasi itu justru filosofinya menghilangkan sekolah favorit ini, jadi pemerataan. Tapi kan masih maksa kami sampaikan bahwa jangan sekali mengakali pendaftaran ini. Dampaknya seperti ini, akibatnya kami akan terus menganulir kalau ada aduan yang melakukan kecurangan seperti pemalsuan maupun domisili yang tidak sesuai dengan KK itu terus. Proses verifikasi persyaratan masih terus dilakukan meski PPDB tahap 1 telah usai. Selain itu, Pemprov Jabar memastikan selama kecurangan terbukti, mereka akan memberi sanksi tegas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang warga di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia karena terjebak di dalam kamar saat kebakaran. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena sedang sakit stroke. Siapa yang menyangka nyawa Enan berakhir tragis di dalam kamar rumahnya?
Ia meninggal dunia karena tubuhnya terbakar saat api melahap tempat tidurnya. Enan tidak bisa menyelamatkan diri karena ia sedang stroke sehingga sebagian anggota tubuhnya lumpuh. Diduga percikan api berasal dari rokok karena menurut tetangga Enan merupakan perokok aktif. Saat itu Enan yang tinggal di Desa Payung Mekar, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, ditinggal seorang diri di rumah karena istrinya sedang mengantar anak ke acara wisuda kelulusan sekolah. Saat api membakar kamarnya, tubuh Enan pun ikut terbakar. Korban lagi sakit stroke, istrinya ditinggal acara anak perpisahan sekolah di rumah, ditinggal sendirian. Kemungkinan korban menyalakan rokok karena dia masih aktif merokok. Kalau tidak dikasih rokok dia suka parah lah gitu. Setelah dievakuasi, jasad Enan langsung dimandikan untuk selanjutnya disalatkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU desa setempat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Puluhan warga di Kecamatan Padalarang diduga keracunan makanan usai menyantap nasi kotak. Mereka mengalami gejala yang sama yaitu mual, muntah hingga buang air besar. Sebagian warga harus dirawat karena kondisinya semakin memburuk. Warga satu kampung di kawasan Tipar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat dirawat di sejumlah rumah sakit. Ada yang di Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit Baros, dan Rumah Sakit Bunda Kota Cimahi. Puluhan orang ini diduga keracunan makanan usai menyantap nasi kotak pada acara syukuran hitanan. Setelah 3 hari, mereka barulah mengalami gejala yang sama, yaitu mual, muntah, serta buang air besar. Bahkan ada yang sampai demam. Paling parahnya itu asar. Jadi badan itu ngegigil gitu, dingin. Ketin normal lah sekarang. Agak mendingan ya Pak ya? Mendingan, gitu. Cuma ya alhamdulillah kalau saya nggak dirawat, mungkin daya tahan tubuh saya ya agak kuat juga sih. Bahkan ada yang sampai demam. Makanan yang dikonsumsi warga diantaranya telur balado, sayur capcay, ayam goreng, dan perkedel jagung. Dari total 80 orang yang diduga keracunan, 11 diantaranya dirawat di rumah sakit, sedang sisanya menjalani perawatan mandiri. Indikasi keracunan dari makanan ini adalah sekitar 80 orang. Dari 80 orang ini ya, sudah diantisipasi berobat baik secara pribadi maupun dibantu oleh pengurus RW setempat di sini memberikan obat-obatan yang dalam arti kata ya karena sudah tahu gejalanya keracunan berobat-obat norit, terus ada tadi kasih kelapa gitu kan. Nah, sampai hari ini sampai di pukul 20.30 ini dari 80 ini 11 orang yang sekarang lagi dirawat. Ya, karena mungkin perlu penanganan lebih khusus. Ya. Polisi dan Dinas Kesehatan tengah menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan. Mereka mengambil sampel makanan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda. Kasus dugaan keracunan makanan ini merupakan yang ketiga dalam sepekan terakhir di Kabupaten Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Tersangka Peggy Setiawan menolak melakukan reka ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Pengacara beralasan Peggy tidak akan memperagakan adegan reka ulang karena Peggy tidak terlibat. Sementara Ketua RT Abdul Pasrean diharapkan buka-bukaan terkait keberadaan terpidana pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan menolak proses rekonstruksi pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan. Kuasa hukum beralasan Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki sehingga tidak akan memperagakan hal yang tidak dilakukannya pada tahun 2016 lalu. Pengacara menilai bukti yang dimiliki Polda Jawa Barat terkait penetapan Peggy sangat minim. Penolakan sebagai bentuk ketegasan tim kuasa hukum bila Peggy bukan pembunuh Vina dan Eki seperti yang dituduhkan polisi. Menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Iya, kalau memang dari pihak kejaksaan meminta bahwa ini berkas belum lengkap harus ada rekonstruksi, mungkin akan dipaksakan dilakukan rekonstruksi walaupun Polda Jabar tahu kalau Peggy Setiawan adalah bukan Peggy alias Peron yang tidak
mengetahui apa-apa dan tidak mengetahui kejadian. Dia pun tidak kenal dengan Vina dan Eki. Misteri pembunuhan Vina dan Eki menurut warga bisa diungkap oleh saksi kunci, yakni Ketua RT Abdul Pasren. Pasren disinyalir mengetahui keberadaan para terpidana pada malam pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 lalu. Kami untuk menggugah dan melunakkan hati dan nurani Pak Abdul Pasren selaku ketua RT saat itu, yang memang sangat diharapkan oleh keluarga terpidana agar Pak Pasren ini bisa mengungkapkan atau mengutarakan yang sebenar-benarnya, bahwa anak-anak itu benar-benar pada saat malam kejadian itu mereka semua ada di rumah anaknya yang bertepatan di belakang warung saya. Itu. Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi dengan tersangka Peggy Setiawan agar berkas perkara Peggy Setiawan rampung sehingga segera dilimpahkan ke kejaksaan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Beralih ke informasi lain, libur sekolah jadi momen yang pas untuk liburan keluarga. Salah satunya destinasi menarik yang kami rekomendasikan untuk Anda adalah Wahana Air Kota Bogor yang menyajikan beragam wahana untuk menarik dinikmati. Memasuki masa libur sekolah, salah satu tempat wisata air di kawasan Bogor, Nirwana Residence, Kota Bogor, mulai dipadati pengunjung dari Jabodetabek hingga luar kota. Dengan membawa putra-putrinya berlibur, mereka menikmati berbagai wahana yang ada di tempat wisata air ini. Wahana air jadi pilihan para orang tua karena jaraknya yang strategis, serta udaranya yang sejuk. Ini datang sama siapa aja nih Pak? Ini datang sama anak sama istri. Nah ini kenapa Pak memilih liburan di sini Pak? Ya karena murah meriah, tempatnya dekat dari rumah juga Pak. Ini sekalian ngajak anak libur sekolah? Iya, anak libur sekolah, kita juga liburan, pas momennya, pas libur sama keluarga. Ramainya pengunjung membuat wahana wisata air ini mengalami peningkatan omset hingga 50% dibandingkan hari-hari biasanya. Kebetulan di jungle yang berlokasi di Kota Bogor merupakan salah satu favorit juga bagi masyarakat yang ada di sekitaran Jabodetabek. Alhamdulillah gayung bersambut ya, selama liburan sekolah ini The Jungle Waterpark mengalami peningkatan kunjungan sebesar 50%. Sejak 4 hari terakhir, sebanyak 7.000 pengunjung sudah berlibur ke wisata air ini. Diperkirakan jumlah pengunjung akan terus bertambah karena liburan sekolah masih panjang hingga bulan Juli mendatang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas Sefrin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.